Starting line up Timnas Indonesia bersama Kevin Dix dan Max Hilger siap juara Piala AFF 2022. Sintayong mengubah komposisi 4 pemain yang akan dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Nama Kevin Dix masuk untuk menggantikan peran Ragnar Oratmangun. Selain Kevin Dix, ada 3 nama lain yang juga masuk dalam proyek naturalisasi. 3 pemain tersebut adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Max Hilger. Dokumen naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah dikirim ke PSSI. Saat ini, semua proses administrasi sedang diurus. Sementara Kevin Dix dan Max Hilger masih harus mendapatkan restu dari orang tua sebelum mengurus dokumen naturalisasi. 4 pemain naturalisasi di atas akan disiapkan untuk membela Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Selain itu, mereka juga bisa menjadi tulang punggung skuad Garuda saat tampil di Piala AFF 2022 pada akhir tahun nanti. Lantas, seperti apa perkiraan susunan pemain Timnas Indonesia dengan 5 pemain naturalisasi itu? Kiper Nadeo Argawinata. Nadeo memang bukan pilihan utama di Bali United, tapi Nadeo selalu mendapat panggilan dari Sintayong untuk membela Timnas Indonesia pada level senior. Kemampuan Nadeo memang tidak perlu diragukan lagi. Kiper asal Kediri itu punya refleks yang cukup bagus. Selain itu, Nadeo juga kuat dalam duel bola-bola udara. Bek kanan Asnawi Mangkualam. Asnawi tampaknya tidak akan tergeser dari posisi bek kanan. Boleh dibilang dia adalah anak emas Sintayong di Timnas Indonesia. Secara teknis dia juga pemain yang bagus. Asnawi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di Piala AFF 2020 lalu. Bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga mental. Asnawi akan tetap jadi andalan di posisi bek kanan. Bek tengah Max Hilger. Indonesia hanya sekali nirbobol di Piala AFF 2020 lalu. Ada masalah yang pelik di lini belakang. Sintayong pun selalu mengubah komposisi pemain untuk posisi bek tengah. Max Hilger bisa menjadi solusi bagi lini belakang Indonesia. Max Hilger cukup bersinar bersama Twente pada musim 2021-2022. Pemain 20 tahun itu bahkan jadi pilihan utama dan bermain reguler di era divisi. Bek tengah Jordi Amat. Elkan Bagot akan mendapat pesaing yang berat untuk menjadi pilihan utama. Sebab selain Hilger ada Jordi Amat yang secara kualitas tidak perlu diragukan lagi. Jika dibanding Elkan Bagot yang masih minim pengalaman pada level senior, Jordi Amat justru sebaliknya. Jebolan tim muda Real Madrid itu pernah bermain di La Liga, Premier League, dan kini di Belgia. Bek kiri Pratama Arhan. Jika bek kanan menjadi milik Asnawi, maka bek kiri juga tetap milik Pratama Arhan. Pemain asal klub PSIS Semarang itu sudah menjadi andalan bagi Sintayong sejak bermain di Timnas U19. Arhan punya kemampuan lengkap sebagai bek kiri. Dia bisa menyerang dan bertahan dengan sama baiknya. Selain lemparan ke dalam, Arhan punya satu nilai lebih lain, yakni eksekusi bola mati. Gelandang Kevin Dix. Posisi terbaik Dix adalah bek tengah, tapi pemain 25 tahun itu juga piawai memainkan peran lain. Kevin Dix bisa bermain sebagai bek kanan, lalu dia bisa juga memainkan peran sebagai gelandang bertahan. Dix bisa menggantikan peran Rahmat Irianto atau menjadi Alfrenda Dewangga di Piala AFF 2020 lalu. Bek tengah dan gelandang.
Kevin Dix bisa membuat lini tengah Indonesia makin solid. Gelandang Sandy Walsh. Walsh pemain dengan keinginan sangat kuat untuk membela timnas Indonesia. Posisi terbaiknya adalah bek kanan, tapi Walsh juga bisa bermain untuk peran gelandang. Sandy Walsh punya naluri menyerang yang cukup bagus. Musim ini dia telah mencetak 2 gol dan 5 assist di Jupiler Pro League atau kompetisi kasta tertinggi di Belgia. Walsh bisa memanjakan para pemain depan timnas Indonesia dengan umpan-umpannya. Winger kanan Egy Maulana Fikri. Keputusan Egy pindah ke FK Senica terbilang sangat tepat, sebab dia mendapat kesempatan bermain reguler dan mengasah kemampuannya. Egy telah berkembang dengan cukup bagus. Egy membuktikan kualitasnya di Piala AFF 2020 lalu. Egy mencetak 2 gol dari 3 kesempatan bermain yang didapat. Jika terus bermain reguler di FK Senica, Egy bakal makin penting untuk timnas Indonesia. Gelandang serang Ricky Kambuaya. Kambuaya belakangan menjadi pemain yang sangat diandalkan Sintayong. Dia mendapat banyak pujian atas aksi impresifnya di Piala AFF 2020. Lalu dilanjutkan pada laga uji coba lawan Timur Leste. Sebagai gelandang serang, Kambuaya sangat tenang ketika menguasai bola. Dia punya visi umpan dan penempatan posisi yang bagus. Selain itu, Kambuaya juga bisa menjadi opsi untuk mencetak gol. Winger kiri Witan Sulaiman. Witan Sulaiman menyusul jejak Egy Maulana Fikri pindah ke FK Senica. Pada laga pramusim, Witan tampil cukup bagus dan mendapat kesempatan sebagai pemain inti. Witan bahkan mencetak 1 gol. Witan selalu bermain pada 8 laga timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu. Witan mencetak 2 gol dan 5 assist. Salah satu kelebihan Witan adalah bisa memainkan banyak peran di area penyerangan. Penyerang Ronaldo Kuateh. Sintayong pusing mencari sosok pendulang gol untuk timnas Indonesia. Ezra Walian dan Kusyedia Haryudo belum membuatnya puas. Dedik Setiawan tak kunjung mencetak gol. Elijas Vasojovic tidak cocok dengan taktik yang dipakai. Ronaldo Kuateh mungkin jadi harapan baru. Usianya baru 17 tahun dan tercatat sebagai debutan termuda di timnas Indonesia. Piala AFF U23 bakal jadi ujian untuk Ronaldo apakah benar-benar bisa naik kelas ke timnas Indonesia level senior. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.